Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Maulisa dengan NPM 202143501032. Di sini saya akan melakukan simulasi aplikasi dengan judul penerapan metode Decision Tree Algoritma C45 untuk seleksi kelayakan penerimaan sembako di RT 011 RW 03 Cijantung. Dengan pembimbing materi saya Bapak Fauzan Natsir MKom dan pembimbing teknik saya Bapak Asin Fitriansyah MKom. Sebelum saya membuka aplikasi yang saya buat, terlebih dahulu saya menyalakan server web saya menggunakan GIMX. Dengan bahasa pemrograman saya menggunakan bahasa PHP. Dan server basis data saya menggunakan MySQL. Setelah semua saya sudah nyalakan, lalu saya mengklik sembako tes ini dan akan diarahkan ke tampilan login dari aplikasi yang saya buat. Ini adalah tampilan login dari aplikasi yang saya buat, yaitu sistem seleksi kelayakan penerimaan sembako. Di sini terdapat ada username dan password. Di tampilan login ini hanya bisa diakses oleh admin dari penerimaan sembako ini. Saya akan mengisi username dan passwordnya terlebih dahulu. Setelah sudah diisi, lalu klik masuk ke sistem untuk menuju ke halaman awal dari aplikasi sistem seleksi kelayakan penerima sembako ini. Ini adalah tampilan awal dari sistem seleksi kelayakan penerima sembako ini. Di sini ada fitur dashboard, ada fitur manajemen warga. Di manajemen warga ini terdapat ada fitur data warga dan tambah warga. Di sini juga terdapat fitur proses C45. Di proses C45 ini terdapat fitur iterasi dan pohon keputusan. Di bawahnya terdapat fitur hasil klasifikasi dan uji data. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi yang saya buat. Di sini saya mau menginfokan di dalam aplikasi ini terdapat dua data, yaitu data uji dan data training. Di data uji ini yaitu data calon penerima sembako yang belum diketahui tentang status kelayakannya. Sementara di data training yaitu data calon penerima sembako yang sebelumnya sudah didata dan sudah tertera status kelayakannya. Di dashboard dan hasil klasifikasi ini menggunakan data uji, dan sementara manajemen warga dan proses C45 ini menggunakan data training. Dan sementara uji data ini berfungsi untuk menguji data calon penerima sembako baru untuk diketahui status layak atau tidak layaknya. Di fitur dashboard ini terdapat data-data yang sudah tertera status kelayakannya, dengan terlebih dahulu data tersebut diuji menggunakan uji data. Di sini data yang sudah diuji totalnya ada 19 total data warga, dengan 11 warga berstatus total layak dan 8 warga berstatus total tidak layak. Di sini terdapat ada nama kepala keluarganya, anggotanya, penghasilan, dan status layak atau tidak layaknya. Di fitur manajemen warga ini terdapat ada data warga dan tambah warga. Data dari manajemen warga ini berfungsi untuk mengambil hasil dari pengujian data dari data uji. Jadi setelah data sudah diuji, lalu diinput ke dalam data warga ini dengan status kelayakannya.
Di data warga ini terdapat ada 3 fitur. Yang pertama ada Export Excel yang berfungsi untuk mengekspor data-data yang sudah diuji dengan status kelayakannya. Lalu ada Import Excel yang berfungsi untuk mengimport data-data yang sebelumnya sudah didata dengan bertemu langsung dengan warga. Dan Tambah Data yaitu berfungsi untuk menambahkan data calon penerima baru yang sudah diuji melalui uji data dengan status kelayakannya. Sebelum saya menjelaskan fitur proses C45 dan hasil klasifikasi ini, saya akan menguji dua data calon penerima baru dengan status kelayakan yang berbeda dengan menggunakan fitur uji data. Di uji data ini terdapat parameter warga yang harus kita isi dengan cara bertemu langsung oleh warga calon penerima baru untuk mengetahui data-data dari si calon penerima baru ini. Contohnya, saya akan memasukkan dua data dengan status kelayakan yang berbeda. Yang pertama dengan berstatus layak dan yang kedua berstatus tidak layak. Pertama, saya akan mengisi data-datanya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mengisi nomor rumah, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota yang bekerja, total penghasilan saya isi 1 juta sampai dengan 1.500.000, status rumah, kontrak, dan kendaraan saya isi motor. Setelah sudah diisi, lalu saya akan mengklik proses kelayakan untuk dihasilkan layak atau tidak layaknya. Setelah sudah dihasilkan status layak atau tidak layaknya, yaitu diketahui dengan nomor rumah 11, nama kepala keluarga Raihan, jumlah anggota keluarga 4, jumlah anggota yang bekerja 1 dengan total penghasilannya 1 juta sampai dengan 1.500.000, berstatus rumah kontrak, berkendaraan mempunyai motor, berstatus dihasilkan yaitu layak. Kemudian kita simpan data ke database. Lalu akan muncul data berhasil disimpan ke database. Untuk yang kedua, saya akan menguji data calon penerima baru dengan berstatus tidak layak. Pertama, saya isi dengan nomor rumahnya terlebih dahulu, dengan nama kepala keluarganya, jumlah anggota keluarganya, jumlah anggota yang bekerjanya, dan total penghasilannya saya isi di 3 juta sampai dengan 5 juta dengan status rumahnya milik sendiri, dengan berkendaraan dia mempunyai mobil. Lalu saya klik proses kelayakannya untuk dihasilkan status layak atau tidak layaknya. Setelah sudah muncul hasil dari data dengan nomor rumah 12, nama kepala keluarga Rafa, jumlah anggota keluarga 3, jumlah anggota bekerja 1, dengan total penghasilan 3 juta sampai dengan 5 juta, berstatus rumah milik sendiri dan mempunyai kendaraan bermobil, yaitu berstatus tidak layak. Lalu saya akan simpan data ini ke database. Setelah itu data berhasil disimpan ke database. Data yang sudah disimpan tadi otomatis akan masuk ke data uji yang terdapat di fitur dashboard. Setelah data tadi yang sudah kita uji sudah masuk ke dalam entry data terbaru yang terdapat di fitur dashboard ini, kemudian kita bisa menambahkan data baru tersebut ke dalam manajemen warga.
kita akan menambahkan data tersebut di fitur tambah warga. Kita isi data tersebut seperti yang sebelumnya kita uji di uji data. Dengan nomor rumah 11, nama kepala keluarganya Raihan, jumlah anggota 4, 1, kelayakannya layak, setelah data sudah diisi, kemudian saya akan mengklik fitur simpan data ini untuk disimpan ke dalam data warga yang ada di fitur manajemen warga ini. Di sini sudah tertera data warga berhasil disimpan. Kemudian dengan nama kepala keluarga Raihan, jumlah anggota 4, bekerja 1, penghasilan 1 juta sampai dengan 1.500.000, status rumah kontrak, kendaraan motor, berstatus layak sudah masuk ke dalam data calon penerima bantuan di fitur manajemen warga ini. Kemudian saya akan menambahkan data yang kedua, yaitu dengan berstatus tidak layak. Saya isi nomor rumahnya seperti yang sebelumnya saya isi. Sebelumnya sudah saya uji. Setelah sudah diisi seperti yang tadi sama, kita akan mengklik simpan data. Setelah sudah berhasil disimpan, data tersebut otomatis akan masuk ke dalam data warga yang ada di fitur manajemen warga ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur proses C45 ini. Di sini terdapat ada dua fitur, yang pertama ada iterasi dan pohon keputusan. Jadi di C45 itu perhitungannya dibagi menjadi dua, yaitu iterasi 1 dan iterasi 2. Untuk iterasi 1 dibagi menjadi 4. Yang pertama, mencari nilai entropinya. Kedua, mencari nilai information gain atau gain. Ketiga, mencari normalisasinya, dan keempat, mencari gain rasionya. Gain rasio ini untuk menentukan pengambilan rootnya. Di kasus ini sudah ada nilai gain rasionya. Gain rasionya itu terdapat di total penghasilan keluarga. Maka dari itu rootnya itu diambil dari total penghasilan keluarga, yaitu dengan total 0,3934. Di kasus ini karena nilai entropinya 0, otomatis sudah tidak ada rootnya lagi. Maka dari itu langsung menuju ke leave atau proses sudah dihentikan. Kenapa sudah dihentikan? Karena berdasarkan perhitungan itu entropinya 0. Kalau divisualisasikan berdasarkan sebuah pohon, itu hasilnya seperti ini. Sini terdapat pohon keputusan, yaitu dengan penghasilan 500 sampai dengan 1 juta itu berstatus layak. Penghasilan 1 juta sampai dengan 1.500.000 itu berstatus layak. 1.500.000 dengan sampai 2 juta itu berstatus layak. Dan penghasilan 2 juta sampai dengan 5 juta
itu berstatus tidak layak. Setelah dilakukan proses C45 ini, kemudian ada hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi ini diambil datanya berdasarkan model data dari data training yang sudah diuji dan diimplementasikan ke data uji, karena di sini jumlah datanya berbeda karena memakai data yang berbeda, tapi untuk perhitungannya sama berdasarkan model yang sudah dilatih menggunakan data training. Maka dari itu penghasilnya pun sama, rule-nya pun sama, yaitu ada 6 rule. Yang isinya, rule pertama, dengan penghasilan 500 sampai dengan 1 juta itu berstatus layak. Rule kedua, dengan penghasilan 1 juta dan sampai dengan 1.500.000 itu berstatus layak. Rule ketiga, dengan penghasilan 1.500.000 sampai dengan 2 juta itu berstatus layak. Dan penghasilan, rule keempat, dengan penghasilan 2 juta sampai dengan 3 juta itu berstatus tidak layak. Rule kelima, berpenghasilan 3 juta sampai dengan 5 juta itu berstatus tidak layak. Dan rule keenam itu berpenghasilan 5 juta ke atas itu berstatus tidak layak. Di sini terdapat data uji warga yang sudah dihasilkan status kelayakannya menggunakan uji data sebelumnya, yaitu terdapat ada 21 data warga. Setelah selesai, kita bisa mengklik pilihan logout ini yang akan mengalihkan ke tampilan login awal. Itu adalah simulasi dari aplikasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.